Orang timur seperti Jepang itu dikenal dengan negara yang sedikit bicara, banyak kerja. Kerja menghasilkan teknologi yang luar biasa dan sebagainya. Nah, orang Indonesia terkenalnya banyak bicara, banyak makan. Bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Tidak banyak orang bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah karena kesibukan atau mungkin yang lainnya. Tapi siang hari ini kita diberikan Allah kesempatan. Semoga kesempatan ini terus diberikan kepada kita dan menjadikannya kita termasuk golongan orang yang ahli bersyukur dan ahli bersabar. Bersolawat kita pada Rasulullah yang telah memberikan contoh teladan kepada kita, yang contoh teladannya sesuai dengan Al-Quran, dan harapannya kita bisa senantiasa meniru semua sunnah-sunnahnya yang telah nanti di padang mahsyar. Tidak hari menghadap ada tambahan-tambahan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adik-adik sekalian, teman-teman yang saya hormati, Allah menyampaikan sebuah pesan kepada kita semua yang dalam Al-Quran disebutkan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Takutlah kalian meninggalkan setelah kalian generasi yang lemah. Allah kemudian menyambungkan وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, dan berbicaralah dengan perkataan yang syadid, yang lurus. Generasi yang lemah itu banyak hal instrumen yang disebut orang lemah. Satu, fisiknya lemah, sakit-sakitan. Dua, pemikirannya lemah. Kalau diajak mikir sedikit atau agak berat sedikit tidak mampu, pusing dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pribadi muslim yang lemah. Padahal Rasulullah menyampaikan al-mu'minul qawiyyun khairun minal mu'minin al-dhaifun, bahwa mukmin yang kuat itu adalah lebih baik daripada mukmin yang lemah fisiknya, pemikirannya, atau hal yang lainnya. Nah, sambungannya dari Allah disebut dalam firman tadi adalah wal yaqulu qawlan sadida. Maka perkataan ini yang akan menjadikan seseorang yang nanti sepeninggal kita itu kuat atau lemah. Kalau orang-orang barat dikenalnya mereka adalah generasi atau mungkin peradaban banyak banyak bicara, sedikit kerja. Jadi kalau orang barat, mereka bicara banyak, bicara melalui pidato, tulisan, jurnal, buku atau apapun. Orang barat terkenal banyak bicara, sehingga dia berhasil membentuk wacana internasional. Semua jurnal-jurnal ketika ada apa, mesti merujuknya adalah pada hasil literasi mereka. Mereka banyak bicara, sehingga negaranya terkenal maju berkembang, mampu mempengaruhi dunia. Orang timur seperti Jepang itu dikenal dengan negara yang sedikit bicara, banyak kerja. Menghasilkan teknologi yang luar biasa dan sebagainya. Nah, orang Indonesia terkenalnya banyak bicara, banyak makan. Dikit-dikit selamatan, dikit-dikit bacaan, dikit-dikit ngomong, tapi kemudian isinya juga kurang. Nah, bagaimana kemudian kita membangun sebuah peradaban karena ini hubungannya dengan generasi yang akan datang? Maka dimulai dari qaulan sadida, berbicara. Seorang guru berbicara pada muridnya. Kalau kita melihat apa sih yang diajarkan negara-negara Jepang sehingga menghasilkan generasi yang sangat tangguh di bidang teknologi dan sebagainya. Di negara kerajaan-kerajaan Inggris, Barat yang sudah maju, Jerman dan sebagainya, yang diajarkan adalah kepahlawanan, heroisme. Tapi di kita kadang apa? Cerita-cerita fiktif, si kancil mencuri ketimun.
maka diganti, kamu jadi anak yang baik meskipun marah, tapi kata-katanya positif, dan itu menjadi doa. Kamu ngantukan saja, maka yang masuk dalam pikirannya ketika Dr. Aisyah dalam bilang ada suara yang masuk, dia akan masuk pada saraf-sarafnya, dan sarafnya akan mengirimkan kepada seluruh organ tubuhnya untuk mengikuti apa sinyal yang diberikan. Ketika di sana kamu ngantuk saja, maka sinyalnya masuk ke dalam tubuh dan semua tubuh mengiyakan bahwa dirinya adalah akan menjadi pribadi yang suka ngantuk, pribadi yang nakal, pribadi yang apa yang kemudian diberikan stimulus terhadap saraf-saraf tersebut. Nah, bagaimana kemudian kita dapat mulailah dari qaulan sadida, dari ucapan-ucapan yang benar, yang bagus. Begitu pula adalah diri sendiri. Banyak terkadang kita, ini adalah proses pembelajaran buat saya pribadi dan buat sama-sama bersama. Kita sering ketika berhadapan dengan cermin, maka disitulah kemudian akan melahirkan siapa diri kita sebenarnya. Coba tanya di depan cermin, ketika ada banyak situasi menyampaikan seorang pemimpin yang berhasil adalah ketika dia berhasil, dia membuka jendela. Bahwa keberhasilannya dia adalah karena semua timnya. Kalau dia gagal, dia menghadap ke sebuah cermin bahwa gagalnya ini adalah karena saya yang melakukan. Itu seorang pemimpin dalam organisasi. Tapi ketika sebaliknya, ketika dia gagal, dia membuka jendela. Ketika dia berhasil melihat kepada cermin bahwa berhasil karena saya pemimpinnya, ketika gagal bahwa kalian semua tim yang kurang bagus, maka itu semua berasal dari sebuah qaulan, ucapan. Nah, bagaimana ketika kita berhadapan dengan cermin, kita bicara kepada diri sendiri atau stop, ngomong pada diri sendiri, Rafa adalah anak yang hebat, Rafa adalah MC terkenal, Rafa adalah seorang ulama, bukan hanya ulama sedati, tapi ulama dunia. Nah, ini adalah sebuah self bicara qaulan yang harapannya kita bisa menjadi apa yang kita bicarakan dalam diri kita. Pada sekalian, terapi itu bukan bermanfaat. Semoga kita semua bisa dibimbing oleh Allah, dijadikan hamba yang senantiasa ahli bersyukur, ahli bersabar, dan memiliki qaulan sadida, ucapan-ucapan yang baik sehingga melahirkan nanti generasi-generasi yang baik. Dan itu adalah hasil dari jariah kita yang mungkin hanya dari satu ucapan, dua ucapan, tapi kemudian itu menempel pada diri kita, dan dia akan pakai ucapan itu untuk sebagai sebuah prinsip dalam kehidupannya. Dan semoga itu menjadi kebaikan-kebaikan yang senantiasa nanti bisa diteruskan kepada selanjutnya generasi yang akan datang. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.